terima kasih Bu sudah mengundang kami menjadi kesempatan kepada kami untuk melakukan pendampingan dalam pengisian SKP berbasis online menggunakan aplikasi ini. Dari beberapa fakultas yang ada, memang fakultas ada kayak yang terakhir Bu. Yang ketinggalan sedikit, tapi insya Allah masih ada waktu ini sekitar 10 hari lagi pengisiannya ini Bapak Ibu. Jadi dalam 10 hari ini kita harus gerak cepat juga nih Bapak Ibu, karena dalam pengisian ini kita juga harus mengumpulkan bukti fisik. Tapi kalau untuk dosen saya yakin ini aman karena ada aplikasi BKD dosen Bu ya. BKD itu nanti bisa di copy dari situ. Mulai kita ya. Datanya sudah sesuai, tadi datanya sudah sesuai. Urutan sudah sesuai, namanya Bu Rektor ini sudah sesuai. Jadi langkah selanjutnya bisa melakukan pengisian SKP. Ini sudah karena sudah diisi, jadi langsung muncul. Kalau dia belum diisi kosong, diklik tambah periode SKP. Nah, untuk periode awal, karena ini penilaian tahun 2023, jadi periode awalnya dibuat 1 Januari 2023, periode akhirnya 31 Desember 2023. Jadi itu periode awalnya 1 Januari, periode akhirnya 31 Desember 2023. Nah, untuk pendekatan Bapak Ibu ini perlu diperhatikan. Kalau pendekatan kualitatif, dia tidak ada aspek indikator penilaian. Jadi dia sifatnya lebih abstrak dalam memberikan penilaian nanti. Jadi kami sangat merekomendasikan ketika Bapak Ibu mengisi periode SKP ini, pendekatan ini dipilih yang kuantitatif. Karena kuanti ini ada 4 aspek indikator: kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Jadi pada saat pengisian lebih terukur penilaiannya. Jadi dipilih kuantitatif aja nih. Sebelumnya apa dipilih kuantitatif? Oke, jadi kalau sudah diisi 3 kolom ini, diklik OK. Ketika diklik OK akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah ini berhasil diinput periode SKP-nya, langkah selanjutnya yang Bapak dan Ibu lakukan adalah mengisi detil SKP. Detil SKP. Ini mantap, sudah diisi semuanya nih, udah kan? Ini bagus. Lengkap sudah. Jadi full sudah. Kita tinggal siap kita. Ini adalah dokumen IKU Perkin. Dokumen IKU Perkin yang ada dikelola oleh SPI. Di keseluruhan. Tapi mungkin kami contohkan lagi satu ini. Kalau masih kosong, mungkin tambah RHK. Ditambah RHK. Kalau masih kosong, belum sama sekali mengisi, mungkin tambah RHK. Nah, ini ada 4 kolom isian. Jadi rencana hasil kerja ini diambil dari RHK pimpinan yang berbasis itu tadi. Tinggal disesuaikan. Sosialisasi. Kalau kita di pertemuan yang kemarin, yang terdapat berembuk dari 40 sekian IKU sekarang itu, dipilih IKU mana saja yang bisa dipakai oleh dosen yang tidak menjabat. Jadi tidak seluruh yang IKU tadi bisa diintervensi oleh dosen yang tidak menjabat terkait dari dalamnya tadi. Nah, itu ada sekian. Mungkin bisa kalau mau konsultasi atau minta dokumen syariah bisa juga, itu sudah ada. Ada 9, ada. Nah, jadi boleh juga, boleh kalau memang sudah ada ditentukan enak. Jadi dosen yang tidak menjabat tinggal pilih aja nanti kan. Tinggal intervensi dan yang itu. Jadi ketika mengisi nanti tinggal dipilih, disesuaikan saja dengan IKU ini. Karena pendidikan adalah pimpinan, nah ini untuk dosen yang menjabat juga. Jadi dosen yang menjabat di aplikasi kinerja ini itu tercatat sampai ke prodi. Kalau seksprodi, karena tidak ada unit yang bisa diletakkan di sana, seksprodi itu berstatus sebagai dosen biasa. Jadi pada saat pengisian unit kinerja, jabatannya itu tertulis jabatan fungsionalnya, bukan seksprodinya. Jadi sampai dengan kaprodi yang tertulis sebagai dosen dengan tugas tambahan di kinerja ini. Karena berhubung dekan adalah pejabat atau pimpinan, dia ada klasifikasi RHK.
Kalau di organisasi ini RHK yang bakal masih diturunkan ke bawahnya. Kalau individu ini tugas sebagai dosennya dari dharmanya, jadi tidak bakal RHK ini diturunkan lagi ke bawah karena RHK-nya hanya dilakukan oleh dekan sebagai dosen dari menjalankan tridharma. Tinggal disesuaikan dengan pejabat-pejabat lain. Berarti prodi buat yang sudah dibagi, Pak? Kaprodi? Ya, dilihat Pak. Kalau yang sudah dibagi itu ya, itu yang dimasukkan di ya. Organisasinya Pak ya. Iya, iya. Dilihat sesuai dengan dokumen dikumpulkannya tadi, pilih yang di organisasi. Nah, untuk yang melaksanakan tridharmanya juga boleh dimasukkan, cuma klasifikasi RHK-nya jangan pilih organisasi, pilih yang individu. Oh gitu. Itu jenis. Oke, ini ya. Organisasi. Jadi kalau misalnya saya dosen dengan nilai tambahan, berarti kan satu RHK saya adalah satu organisasi. Ya. Satu RHK berarti saya bisa menambah. Misalnya saya punya itu 19. Ya. Itu yang organisasi. Lalu kemudian bisa menambah tambahan itu untuk individu. Bisa. Yang untuk DKD saya. Bisa, ya. Bisa. Atau kalau tidak, berapa? Itu sebetulnya dikembalikan ke masing-masing pejabat penilai sesuai ekspektasi pejabat penilai. Kalau memang pejabat penilai dalam hal ini sudah menyebut cukup yang kalau tidak ada masalah. Tapi kalau memang mau dirincikan lagi itu lebih bagus. Berarti dosen dengan tugas tambahan ada 2. Ya. Organisasi, satu Individu. individu. Ya, karena kita memfasilitasi kayak wadah dua kan itu berkaitan dengan keuangan. Itu kan beda namanya kan enggak ya kosong jadi kan. Jadi kayak aja kalau nggak ada ini apa bukti kinerja tidak namanya, jadi itu bisa ditambahkan yang individu. Tuh. Sebanyak DKD berarti. Ya disesuaikan aja Bu. Jadi selama 1 tahun itu kan berapa yang tidak belum harus bisa itu harus nanti kami lihat kita selesaikan dulu ya. Siap. Intinya Bapak dan Ibu lihat dulu penyampaian ini, nanti udah sebenarnya di sini. Udah. Jadi ketika ini karena berhubung dekan adalah pimpinan, ya, jadi ada namanya divisi organisasi. Kalau untuk yang tidak mendapat klasifikasi ini nggak muncul ya, dia langsung ke jenis RHK. Jadi ada 3 isian aja guys: rencana hasil, jenis, dan rencana hasil kerja. Ya, dia dosen yang tidak menjabat atau pegawai teknik biasa. Ketika mengisi tamu RHK ini cuma 3 isinya: rencana hasil kerja atasan yang intervensi, jenis RHK, dan rencana hasil kerja. Itu. Untuk jenis RHK-nya ada 2 Bapak Ibu. Arahan dari Badan Kepegawaian Negara untuk jenis RHK ini dipilih utama semua. Tambahan, meskipun dia mau menjabat atau tidak, pilih utama semua. Walaupun dia posisi dosen biasa. Iya, dosen biasa juga utama. Oke. Nah, rencana hasil kerja ini dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Rencana hasil kerjanya disesuaikan dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi tadi. Kalau ini berkaitan dengan misalkan publikasi, publikasinya berarti rencana hasil kerja di sini mungkin bisa jadi terpublikasinya. Terpublikasi. Terterbitnya tadi. Baiklah tadi terterbitnya tadi. Dan misalkan terbitnya apa tadi? Terbitnya Otomat tadi terterbitnya. Misalkan aja gini, pokoknya dibuat dalam satu kalimat pasif. Terterbitnya udah ada bahasa terpublishnya ada. Ya, misalkan itu kan. Misalkan aja atau dipublikasikannya, jadi dalam bentuk kalimat pasif. Atau terpublishnya gitu ya. Atau terpublishnya, terpublikasikannya misalkan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah sesuai, diklik OK. Oke, nanti sudah selesai semua punya Bu dekan. Ya. Anggaplah ini baru ngisi RHK. Nanti karena pendekatan yang kita pilih tadi adalah kuantitatif, jadi kita diwajibkan mengisi indikator. Di sini nanti di sini akan muncul tombol sini, jadi di bawah ini tambah indikator.
kuantitatif ada empat aspek. Nah, dari keempat aspek ini Bapak dan Ibu boleh dipilih salah satu, boleh dua, boleh tiga, atau boleh keempat-empatnya. Tinggal Bapak dan Ibu pilih indikator yang sesuai dengan RHK yang diinput tadi. Kalau RHK-nya itu berbicara tentang kuantitas, jadi pilih kuantitas. Jadi indikatornya ini terkait jumlah misalkan jumlah publikasi karya ilmiah tadi, jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan misalnya. Misalkan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan. Pakai bahasa kalau kita pakai bahasa Inggris bisa ya Pak ya? Bisa Bu. Jadi sesuaikan aja. Kurang lebih contohnya seperti ini. Untuk targetnya ini wajib kalau pejabat ya, dekan, wakil dekan, kabar, kapolri, ini wajib disesuaikan dengan target yang ada di Kuperkin tadi. Yang ada di dokumen Kuperkin. Nah, selain itu, kayak dosen-dosen yang tidak pejabat atau teknik biasa, target ini disesuaikan dengan ekspektasi pimpinan. Jadi idealnya Bapak dan Ibu sebelum mengisi e-kinerja ini, idealnya itu ada dialog kerja dulu antara pimpinan dan bawahan untuk menentukan target dalam setahun itu berapa untuk setiap unit kegiatan. Tuh seharusnya seperti itu. Nanti untuk dosen yang tidak menjabat atau yang tidak menjabat ya, atau yang biasa JOT ya disesuaikan, tidak harus sama dengan Kuperkin, kan disesuaikan dengan ekspektasi pimpinan. Ini yang karena dekan adalah pejabat, jadi targetnya disesuaikan dengan Kuperkin. Persentase apa itu Pak? Targetnya? Boleh disesuaikan Pak. Jadi kalau memang yang haruskan ada persentase yang dinilai dari persentase, berarti ya apa kualitas kan? Ya. Dari penyelesaian bisa di waktu. Kalau terkait jumlah kuantitas, jadi disesuaikan dengan RHK yang dipilih tadi. Jadi karena ada tiga aspek yang dipilih, jadi tiga ini kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas terkait jumlah, kualitas terkait persentasenya, kualitas ya, waktu terkait penyelesaian atau ketepatan waktu. Ini sudah bagus. Tapi tentu ini harus disesuaikan dengan target yang ada di Kuperkin tadi. Jangan keluar dari situ. Sudah sesuai ya? Ya, karena rata-rata memang 90 yang ini. Nah ini karena udah sesuai dengan dekan. Sudah semua Bu ya? Sudah semua. Langkah selanjutnya kalau Bapak dan Ibu sudah semua ngisi RHK dan indikatornya tadi, langsung ajukan SKP. Ajukan. Nah, kalau udah semua RHK juga, indikatornya sudah, lanjut diajukan. Diklik ajukan SKP. Oke. Sampai dengan tahap ini SKP yang sudah Bapak dan Ibu isi itu tidak bisa diedit atau ditambah-tambah lagi. Tanya dulu. Ya. Kan ibunya saya masih maksudnya masih direktur. Ya. Ini kan saya coba ya. Si SKP-nya RHK ya. Ya. Itu nanti kalau sudah isi kayak gini bisa berubah nggak? Kalau Asal jangan Ibu ajukan dulu. Gak apa-apa dia diisi aja nggak apa-apa ya. Gak apa-apa diisi. Nanti ketika sebelum Ibu mengisi, perbaiki dulu data profilnya, diubah menjadi atasannya edar. Tapi jangan diajukan dulu. Boleh diisi, tapi jangan diajukan sebelum data atasannya sesuai. Ya, maksudnya diisi nggak apa-apa Gak ya. apa-apa, diisi dulu gak apa-apa. Tapi nanti Nggak sebelum berubah ya. gak berubah ya. Data atasan aja yang berubah nanti. Takutnya nanti nunggu. Tanggal 14 B ngajukannya. Deadline-nya habis nggak berubah. Boleh. Ngajukannya tanggal 14. Update lagi, ini disinkron lagi Bu, data atasan nilai itu. Target indikator semua ya, kualitas. Kalau arahan lembaga seperti arahan BKN, aspek itu ada empat kan. Boleh pilih satu, boleh dua, boleh tiga, boleh semuanya. Tergantung RHK yang diisi tadi. Kalau memang menghendaki harus mengisi dengan indikator kuantitas, ya di kuantitas. Jadi opsional sifatnya Bapak Ibu. Opsional, tidak harus seluruhnya. Boleh pilih salah satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh semuanya boleh. Tergantung RHK yang dipilih tadi. Satu aja boleh.
Teman-teman di sini maupun Pak Imam di sini minta berubah sekarang katanya. Oke, siap. Nanti Bu Endang. siap. Kami udah sampai pulang dulu. Tapi kita sudahkan dulu yang ini ya. Udah kalau kita takutnya dikasih juga sering gangguan. Ya. Kalau yang kan biasanya kalau ibu pergi itu kan pasti kuanti kan, cuma satu yang masa studi itu yang 4 tahun. Waktu. Bulan waktu. Nah ya. Karena kalau kuanti nggak ada biasanya. Betul. Jadi kuantitas jadi Bu ya. Pak Imam, kalau masih Pak Soeharto ini nggak bisa di-share rata. Ya, nanti kami hanya sampai selesai kalau Tapi maksudnya kami mau kita selesai dulu tutorial ini. Takutnya nanti ini terlewat aplikasi gangguan ya. Nah ini sebelumnya status SKP-nya berstatus draft ya. Ketika diklik ajukan menjadi pengajuan. Jadi nggak bisa jadi lagi nih, nunggu karena Bu Dekan adalah asisten rektor. Jadi nunggu Bu Rektor menyetujui dulu. Jadi kita buka ini Bu Rektor. Nah ini aku Bu Rektor ya. Nanti kalau sebetulnya Bu Rektor melalui sekurinya. Kalau masih draft itu tergantung Pak. Kalau Bapak sudah selesai isi, klik ajukan. Diajukan tadi Pak. Ajukan, ada tombol ajukan SKP Pak. Ya, kalau sudah sesuai Pak ya. Kalau masih belum sesuai jangan dulu Pak. Nah ini juga harus dipahami oleh Bu Dekan dan Pak Kabak ini sebenarnya. Karena Bu Dekan dan Pak Kabak adalah pejabat penilai di Fakultas Adab. Nanti ketika ada dosen dan pegawai di Fakultas Adab yang mengajukan, sama tampilannya seperti ini, Bu dan Pak Kabak. Jadi ketika dosen dan pegawai di Fakultas Adab melakukan pengajuan SKP, tugas dari ini admin Bu Dekan atau Pak Kabak ini untuk melakukan verifikasi dan persetujuan di menu SKP. SKP bawahan. Nah ini daftar nama pegawai dan dosen yang ada di bawah lingkungan ini kan Bu Rektor ya. Jadi seluruh nama pejabat di bawah unit kerja ini Bu Rektor ini. Dari dekan, wakil rektor, ketua lembaga di sini. Masuk Bu Dekan ini. Jadi yang sudah diajukan otomatis statusnya berubah jadi pengajuan di sini. Nah di sini. Nanti begitu pun juga ini Bu Dekan dan Pak Kabak. Ketika ada dosen yang mengajukan ada tampilan seperti ini. Kita harus diverifikasi dulu ya. Nah untuk Ibu Dekan dan Pak Kabak dalam memberikan persetujuan kepada dosen dan pegawainya itu tidak harus menunggu persetujuan dari rektor. Jadi ketika ada pegawai dan dosen yang mengajukan itu boleh langsung diverifikasi dan diberikan persetujuan tanpa harus menunggu Bu Dekan atau Pak Kabak itu diberikan persetujuan oleh atasannya. Jadi minimal Bapak Pak Kabak dan Bu Dekan sudah melakukan pengisian RHK, itu sudah bisa dilanjutkan oleh bawahannya. Nah, ini tampilan Bu Dekan nanti sama seperti ini Bu, seperti punya Bu Rektor ini ketika melakukan verifikasi. Ini punya Bu Dekan tadi setelah diajukan akan tampil di sini. Diklik detil Bu. Diklik detil akan tampil seperti ini. Nah, mohon izin Bapak Ibu ya, kinerja ini ada dua aspek yang dinilai. Hasil kerja dan perilaku kerja. Kalau hasil kerja tadi yang berkaitan dengan ibu tadi. Kalau perilaku dia ada 7 nilai nih, 7 nilai yang dinilai oleh anak. Perilakunya ya. Ini ada 7 nilai berakhlak, pelayanan sampai kolaboratif. Nah ini bisa diisi oleh atasan untuk melakukan pengisian ekspektasi khusus pimpinan ini. Ekspektasi dari Bu Kabak, dari Bu Dekan dan Pak Kabak, ekspektasinya perilaku kerjanya ini terhadap bawahan yang ada di unit kerjanya. Jadi ini boleh diisi, bisa diisi. Jadi misalkan ekspektasi Bu Dekan dari sisi orientasi pelayanan terhadap pegawai yang dinilai apa? Atau bersemangat dalam memberikan pelayanan misalkan. Atau misalkan aja ya.
Nah, ini hukumnya tidak wajib sebetulnya. Meskipun ekspektasi ini tidak diisi, pada saat penilaian tetap harus ada feedback dari budekan. Jadi ini boleh diisi, boleh tidak sebetulnya. Nah, pengisian ini hanya bisa dilakukan ketika status SKP-nya itu pengajuan. Nah, jadi ekspektasi tadi hanya bisa diisi ketika statusnya pengajuan. Kalau statusnya draft atau persetujuan, dia tidak bisa diisi ekspektasinya. Nah, ketika anggaplah budekan atau pegawai mengisi ekspektasi tadi dan dianggap seluruh SKP yang diisi sudah sesuai, ini bisa dilakukan diberikan persetujuan dengan cara klik edit status. Status ini yang dari pengajuan diubah menjadi persetujuan. Kalau seandainya ketika budekan atau pegawai melihat ada ketidaksesuaian dari RHK yang diisi, bisa dikembalikan dengan cara klik draft dan isi keterangan apa yang menyebabkan RHK itu perlu diperbaiki, atau dari jumlahnya perlu diperbaiki mentah-mentah, atau dari sisi indikatornya perlu ditambah gitu kan, bisa ditambah di sini. Anggaplah punya budekan, izin langsung kita berikan persetujuan, Pak. Tidak masalah, ya. Nanti bisa dikembalikan lagi. Status SKP sebelumnya pengajuan menjadi persetujuan. Nah, sampai dengan tahap ini bawahan yang akan dinilai itu sudah bisa mengajukan pengisian bukti dukung kerja. Jadi selama ini belum disetujui, dosen dan pegawai itu belum bisa mengajukan pengisian bukti dukung. Jadi harus disetujui dulu. Ini kita masuk ke penyebutkan. Ini punya budekan tadi. Setelah disetujui oleh kurator, status yang sebelumnya pengajuan menjadi persetujuan. Pada tahap ini sudah bisa dilakukan pengisian bukti dukung di menu SKP penilaian. Pengisinya di sini. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan pengisian bukti dukung, akan ditampilkan pada beberapa pilihan periode. Jadi ada bulanan, triwulan, 1 sampai 4, dan periode final atau tahunan. Nah, tapi untuk amanah dari Menpan dan DKM, pengisian bukti dukung itu hanya di bagian triwulan 1 sampai 4 dan tahunan. Jadi idealnya mengisi 5 kali gitu. Idealnya 5 kali. Tapi setelah kami konsultasi dengan Kementerian Pusat untuk tahun 2023 ini boleh diisi tahun aja. Karena ini waktu kita sudah mepet ini. Dan secara untuk menghemat juga cuma dilihat dari SKP yang tahunan bukan triwulan. Tapi untuk yang tahun 2024 alangkah bagusnya triwulan juga diisi ini. Tapi ada bedanya Bapak Ibu, perlu dipahami juga nih. Ada perbedaan pada saat pengisian di triwulan dan tahunan. Kalau triwulan dia ada pengisian rencana aksi. Ini rencana aksi ini. Kalau yang di tahunan dia tidak ada, langsung pengisi bukti dukung. Kalau dibolehkan, karena itu berkinerja juga per triwulan, berarti pengisian juga harus per triwulan. Tinggal disesuaikan pelaksanaan dari target ibu itu di triwulan berapa diisi di sini.
Misalkan di luar tempat di sini. Nah ini rencana aksinya harus diisi. Isi. Nah itu rencana aksi ini, kalau versi BKN rencana aksi ini intinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya RHK yang di awal tadi. Nah, ya, misalkan contohnya dari apa tadi? Terpublikasinya karya ilmiah, langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tercapainya publikasi apa aja dibuat di breakdown di sini. Tahapan-tahapannya. Untuk targetnya ini tidak harus sama dengan target yang RHK di awal, menyesuaikan dengan rencana aksi. Apa aja itu, jadi tinggal disesuaikan. Nah, untuk rencana aksi ini dibuat aja dalam bentuk kalimat aktif, melaksanakan menginventarisasi, mengadakan seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan isi RHK ini. Ini. Selanjutnya untuk triwulan, Pak Bu ya. Untuk triwulan. Jadi ketika mengisi RHK baru bisa mengisi bukti dukung untuk yang di triwulan ini. Jadi kalau belum mengisi RHK, belum mengisi rencana aksi, belum bisa menginput bukti dukung untuk di bagian triwulan ini. Jadi harus mengisi dulu rencana aksi, baru bisa mengisi bukti dukung. File uploadnya di muncul Pak ya? Kalau triwulan itu berarti evergreen masih juga ya Pak? Evergreen pengajian masih juga nggak? Masih berbeda evergreen apa yang evergreen evergreen juga? Iya maksudnya. Ya nggak boleh evergreen lagi. Evergreen masih berdua. Gua juga. Evergreen. Gua juga berbeda. Nah, nanti ketika rencana aksi di bagian triwulan diisi, akan muncul di sini tombol input bukti dukung. Jadi karena rencana aksinya belum diisi, tombol inputnya belum masuk, belum ada di sini. Pak Iman, berarti kan kalau rencana bukti dukung, berarti kita yang dengan tugas tambahan berarti datanya data dukungnya itu adalah yang di pedoman berkin. Betul, betul. Kalau yang dosen berarti pedoman RWKD. Betul. Jadi tinggal disalin aja sebetulnya ke aplikasi ini. Gak sulit untuk dosen. Kalau yang teknik ini mungkin agak perlu perjuangan dari di sini. Apalagi perjuangan cari bukti di sini. Nanya Pak, ya, kita bisa membedakan mana yang misalnya organisasi prodi kan, terus dosen sama tendik itu di pas waktu klik individu apa gimana Pak? Di mana? Ya pada saat isi RHK yang di awal Pak. Individu pasti tendik dengan dosen gitu ya? Atau gimana? Ya, kalau individu sudah pasti enggak Pak. Jadi tampilan klasifikasi RHK itu akan muncul di di akun pimpinan. Jadi kalau dia tidak sebagai pimpinan atau tidak menjabat, menu klasifikasi RHK itu tidak ada Pak. Jadi otomatis nggak milih dia Pak. Oh gitu ya? Nggak milih dia. Misalkan dosen biasa pada saat mengisi RHK cuma ada 3 isian. RHK yang diintervensi, jenis RHK dan rencana hasil kerja. Jadi menu klasifikasi RHK nggak muncul dia. Jadi nggak perlu pilih apapun. Tinggal ngisi RHK aja. Waktu membuat bukan kita yang menentukan itu ya? Dari rektorat? Dari aplikasi aja Pak. Dari aplikasi ya? Jadi untuk yang dosen yang tidak menjabat, jadi menu klasifikasi RHK itu tidak ada. Jadi otomatis kalau tidak ada kan nggak bisa milih organisasi atau individu. Oh cuma iya. langsung isi RHK aja Pak. Berarti tadi itu Bu, Ibu muncul tidak ada RHK-nya itu ya? Terklik? Bukan, karena sudah pengajuan ya? Oh iya, iya. Paham ya? Iya siap. Nah, itu yang di bagian triwulan Pak ya. Iya. Jadi di rencana aksi dulu baru bisa menginput bukti dukung. Nah bukti dukungnya juga ini bukan dokumennya yang diupload, tapi link berupa link. Oh. URL-nya itu. Ya, Buat Google Drive berarti? Yang dikali dosen misalkan
BKD itu. Buat Google Drive berarti ya? Kalau ya bisa juga lewat Google Drive Pak. Link Google Drive bisa disalin. Jadi, Oh, dari BKD juga bisa ya? Yang BKD ya? seharusnya bisa kan ada linknya Pak. Oh, Disalin ke situ. Berarti Jadi, buat anu, Bu. dokumennya yang diupload. Google Drive. Kita aja. Hah? BKD kita. Ya. Kan dia bisa buka semua. Iya. Tapi kalau yang di Perkin nggak ada yang di situ juga nggak buat di situ. Harga itu tidak ada Iya. jumlah minimal maksimal. Jadi Bisa. Mantap aja. di mana Pak? Di ini. Mentok 4. Cari namanya option. Itu bisa jadi gangguan aplikasi juga Pak. Kalau memang kerjaan kita banyak kan nggak mungkin dimaksimalkan 4. Tapi kalau memang ternyata seperti itu, ada dua kemungkinan, memang aplikasinya gangguan atau memang mulai ditetapkan. Karena kalau kami sebagai ini fungsional biasa lebih dari 4 Pak kami ngisi Pak. Saya ngisi ada 8 butir malah. 8 butir saya ngisi. Bisa lebih. Berarti harus buat Coba lagi, link. mungkin lagi gangguan aplikasinya. Ada urusan apa? Ya nanti. Nah, izin Pak ya, jadi kita selesaikan dulu di sini lagi. Nah, untuk tahunan dia tidak perlu mengikut rencana aksi, dia langsung mengikut bukti dukung. Bukti dukung ya. Nah, Nah di sini, yang warna hijau itu ya? nah di sini. Bukti Jadi dukung. di bagian tahunan dia tidak perlu mengikut rencana aksi, langsung mengikut bukti dukung. Nah, bukti dukungnya ini yang disesuaikan dengan RHK tadi. Nah ini linknya bukan dokumennya yang diupload. Oh, iya. Google Drive atau yang dari BKD-nya itu Pak. Iya. Di sini disalin di sini. Google Drive tuh lah aman ya. RHK tadi kalau dia terkait publikasi diberikan judul. Iya. Ini Kalau publikasi bisa ke jurnalnya ya? Iya bisa Pak. Jadi kan aplikasi ini ke depan sebagai pengganti ini Pak, pengusulan angka kredit Pak. Iya. Jadi ke depan itu nggak ada lagi usul yang lupa tebel-tebel itu nggak ada lagi. Jadi semuanya lewat aplikasi ini. Iya. Nah, di sini tinggal ditambahkan realisasinya tinggal disesuaikan di sini. Untuk realisasinya ini perlu dibahasakan bahwa itu tinggal di aja di sini. Ini ada isian sumber data. Sumber data ini copy aja dari sini. Copy dari sini. Pindahkan ke sini. Nah, realisasinya ya disesuaikan dengan capaian yang sudah dilakukan. Karena di sini targetnya 90%, bisa jadi di sini realisasinya 100% gitu. Menyesuaikan ini kalau pimpinan tentu 200%. realisasinya menyesuaikan dengan capaian yang ikunya tadi. Jadi bukan dibuat-buat di sini. Ada bukti yang dimiliki gitu. Sesuai dengan iku per kita tadi, capaian realisasinya. Nah, kalau teknik atau dosen yang tidak menjabat tinggal disesuaikan capaian realisasinya, misalkan publikasi buku atau segala macam. Jadi sesuaikan aja di sini. Berarti itu nanti masalah evaluasi kerja kita akhir tahun gitu ya? Iya Bu. Cuma kan kabarnya yang TB4 belum selesai ya. Iya. Itu ya itu sudah kami tanyakan ke BKN juga, itu sudah dianggap selesai aja. Jadi sesuaikan aja di sini Bu. Iya, kalau aja sesuai gitu Bu. Berarti ada bukunya ya? Ada di situ ya. Di Perkin kan ada Bu, ya tarik juga ya. Kan juga Bapak Ibu. Iya. Untuk bukti dukung ini anggaplah banyak itu 100 dokumen misalkan. 100 dokumen. Kalau memang seperti teknik atau pelaksana fungsional yang kerjaannya melakukan pengetikan surat gitu kan, ada 100 dokumen, itu boleh diinput boleh diupload sampelnya aja dari 100 itu atau 10-nya saja. Nah, sisanya itu dari 100 itu cuma 10 sampel, sisanya 90 itu direkap dalam Excel. Jadi 10 sampel, misalkan aja 10 sampel, 90-nya itu direkap dalam Excel. Nah, 2 dokumen Excel dan sampelnya tadi di upload ke dalam link Google Drive yang akan disalin ke sini. Di sini disalin di sini. Linknya tadi di Google Drive itu. Disesuaikan aja
Di mana bagusnya itu? Kalau memang nggak sanggup seluruhnya, kalau sanggup yang lebih bagus. Nah, ini anggaplah seluruhnya sudah berhasil diinput, bukti dukung dan realisasinya. Pada tahap ini pengisian SKP itu sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai. Nah, di langkah selanjutnya setelah pengisian bukti dukung ini sudah selesai, ini ada di sisi penilai untuk memberikan penilaian. Dalam hal ini Pak Dekan, dalam hal ini Bu Dekan dan Pak Kabak. Pak Kabak. Jadi sampai di sini sudah selesai semua diisi. Sampai paling akhir ini dari sini. Nah, ini perlu sebenarnya untuk mempercepat penilaian, perlu konfirmasi dari pegawai yang akan dinilai kepada Bu Dekan atau Pak Kabak. Saya sudah selesai mengisi, mohon untuk diberikan penilaian, mungkin seperti itu kurang lebih. Buat grup lagi berarti. Tinggal diberikan penilaian dari sisi Bu Dekan atau Pak Kabak. Nah, jadi kalau Bu Dekan tadi sudah melakukan pengisian bukti dukung, Bu Rektor bisa memberikan penilaian. Jadi sama seperti ini tampilan Bu Dekan dan Pak Kabak nanti. Jadi untuk memberikan penilaiannya di sini, di menu SKP, penilaian, pemantauan dan evaluasi. Nah, tinggal untuk pemberian penilaian ini disesuaikan dengan periodenya tadi. Kalau dia mengisi di triwulan, isinya beri penilaiannya di bagian triwulan yang diisi. Kalau dia cuma mengisi di tahunan, langsung ke tahunan pemberian penilaian di sini. Ya sebenarnya nggak susah di sini, cuma kita tuh belum eksekusi, belum praktek aja, jadi kelihatan susah. Memang kalau dosen itu kan dosen dengan tanpa tugas tambahan itu kan cuma semester ya. Iya. Semester di bulan Juni dan di bulan Desember. Di bulan Juni dan Desember. Berarti kita cuma mengisi di Juni dan Desember. Ya, berarti kita cuma mengisi di Juni, di Desember, dan di akhir. Berarti ya, kalau memang dia kalau dia ngisinya apa per semester ya, berarti ngisinya di untuk semester 1 di TW2, untuk semester 2-nya di TW4. Tetap diambil triwulan, TW2 dan TW4. Ya, karena kan tidak ada periode semester di yang disediakan di aplikasi itu. Ya, kalau 3 bulan itu masih di TW1. Ya, betul. Jadi untuk mengakali itu karena tidak ada periode semester, untuk yang semester 1 di TW2 kan genap itu 2 semester. Untuk yang semester 2 yang diinput yang di TW4 kan genap yang semester 2 kan ya. Nanti TW2 dan TW4 akhir. Ya, betul. Itu. Jadi kalau untuk memberikan penilaian di sini di dalam dinilai oleh Bu Rektor. Kalau di ini Pak, nanya kan di list bawahan itu sudah tertera di situ. Kalau Bu Amilda kan ada tulisan wakil dekan 1. Terus yang lain belum, kami karena belum terlihat tuh di mana itu anunya? Ada di ini. Waktu daftar. Di akunnya ini, di akun yang mana Pak? Kan waktu di list bawahan yang bawa bareng-bareng tuh ada tertera semua, ada saya dosen apa sudah kalau Bu Amilda sudah tulisan wakil dekan 1 gitu kan. Yang lain belum. Nah itu input di awal itu apa memang secara otomatis? Awal. Oh berarti kami harus input dulu ya, misalnya prodi apa gitu kan? Intinya di sinkron itu Pak. Di sinkron itu Pak. Sudah disinkron kita tidak perlu ngisi? Nggak perlu ngisi, jadi cukup disinkron. Secara otomatis? Kalau datanya iya. Oh. Nggak perlu diedit lagi. Jadi langkah awal di Tidak perlu anu ya. Kayak Ibu tidak ngisi lagi kan? Secara otomatis. Saya My ASN-nya lengkap. Simpoknya bagus, jadi datanya bagus. Oh itu. Berarti bagus dulu satu-satu. Nah, ini untuk penilaian perlu diperhatikan untuk bagian pendekatan Pak Kabak yang bakal memberikan penilaian ini. Jadi di mana SKP tadi, SKP penilaian, pemantauan dan evaluasi akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini tugas dari Bu Dekan dan Pak Kabak memberikan penilaian
pada tombol yang ada di ujung ini, di menu di kolom feedback. Nah, secara aplikasi sudah disediakan dua tombol ini, dua menu dua emot ini. Jempol ke atas dan jempol ke bawah ya penilaiannya. Ya, boleh dipilih tadi misalnya. Jempol 2. Kalau diketik secara manual boleh misalkan sudah sesuai misalkan itu, sudah sesuai. Bisa diketik bisa menyesuaikan aja. Tanda amin gitu ada. Jempolnya 2 ada juga bisa kan klik 2 kali kan. Hanya ini ya. Dengan penilaian atau bakal Bang nanti mau kasih feedback yang negatif juga bisa nih Pak. Malas kerjanya misalnya gitu, bisa juga Pak ini Pak, jempol ke bawah ya. Biasanya kok masih butuh. Boleh kalau tapi ya harus Kan diperbaiki di data itu ya. Oh tadi sudah berubah. Saya sinkron kan. Jadi tinggal diberikan penilaian di ujung. Ya, nanti di edit lagi di siapa teh? Natif. Cuman belum juga password belum dikasih juga belum bisa. Ini dari sini kan? Gimana Pak? Saya masih Direktor. mengerikan punya Yu. Oh ya Yu, ya. Setelah ini Pak ya kita sudah bikin. Iya. Iya, Oke, saya oke. juga. Kami layan Semuanya kayaknya Pak. Yang sudah sinkron baru, kita yang belum masih lama bertahan. Ini adalah sudah selesai semua diberikan penilaian per RHK ini ya, misalkan satu ini di per RHK dikasih feedback. Bisa mudah-mudahan ya. Tapi ya dulu. Kayaknya harus bareng-bareng nih. Fakultas ini udah bisa nih. 10 hari itu udah mungkin udah. Sudah semuanya. Ini perlu diperhatikan bagian Dosen kita ini udah datang ke kampus pun mereka nggak mau. setelah yang per RHK diberikan feedback, jangan lupa dipilih rating hasil kinerja di sini. Iya itulah. Di sini Jual ada 3 opsi di bawah, sesuai di atas. Nah, untuk lampion yang di bawah sesuai dengan yang atas ini tinggal diakumulasikan saja. Misalkan dari keseluruhan RHK misalkan 47, dia dari 47 ini lebih dominan penilaiannya positif atau di atas ekspektasi, ya bisa di sini dikasih penilaian di atas dengan cara membandingkan antara target dan capaian. Kalau capaian lebih banyak di atas target itu bisa di atas di sini. Tapi kalau lebih dominan antara target dan capaian lebih rendah daripada target, capaiannya bisa di bawah. Atau kalau antara target dan capaian yang sama ya sesuai. Berarti target RKH kecilin aja gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kepada Ibu, Biar di atas ya. Iya, realisasinya di atas itu. semaksimal apapun hasil kinerja yang Realisasi di atas. jadi setinggi apapun, misalkan di atas ini. Minimal sesuai ya. Ya, tapi kalau perilaku kerjanya di bawah, ini predikat kinerjanya jadi buruk dia, meskipun hasil kerjanya tadi itu di atas ekspektasi. Jadi untuk bisa mendapatkan predikat kinerja baik, Baik perilaku itu. kerjanya ini nggak boleh di bawah, minimal sesuai. Kalau baik-baik 2 tahun naik pangkat. Sangat baik setahun setengah. Ketika semuanya telah diberikan feedback baik dari sisi hasil kerja dan perilaku kerja yang ada 7 poin nilai ini, akan keluar predikat kinerja dia. Nah, sampai dengan tahap ini pengisian SKP sudah dianggap selesai. Namun harus dipastikan ini Pak, diperhatikan Muaranya sangat baik. setelah predikat kinerjanya Iya, baik. selesai, Minimal baik. Dari semuanya. pastikan Kalau baik 2 tahun naik pangkat. ada isinya. Sangat baik setahun setengah bisa naik pangkat. Iya. Iya, itu kan Jadi ketika yang telah dinilai BKN ada predikat satu kinerjanya, di 4 kemarin. kotak ini akan ada isi. Jadi di sini misalkan sesuai ekspektasi, di sini predikat kinerjanya baik. Nah, kotak yang di ujung ini jangan heran kalau masih kosong. Jadi yang kotak yang di ujung ini adalah capaian kinerja organisasi UIN. Ini baru akan terisi ketika seluruh ASN di UIN dinilai.
Ketika 4 kotak ini selesai terisi semuanya, jadi baru bisa dicetak SKP-nya itu. SKP-nya. Ini dua tombol ini bisa dicetak. Minimal Jadi baik lah. SKP kita itu Pak Bu ada 3 lampiran. Lampiran yang pertama adalah SKP target yang di awal, yang di sini. Yang di sini, bukan di SKP Bu. Di sini. SKP yang masih kosong itu ya. Ya sama Bu. Tinggal ini hanya diaplikasikan saja sebenarnya. Di lampiran awal SKP itu yang di sini. Di SKP, detil SKP, cetak ini Langsung SKP target. buat angka kredit naik pangkat. Itu sudah di situ. Oke. Sudah ada semua paknya, sudah ada di situ. Ini lampiran yang pertama ini. Pada saat kita mencetak. Itu terakhir kapan? 15 tidak kirim, wassalam. Terakhir Ajuannya 14 saja ajuannya. Ajuannya 14 Iya. Takutnya ada salah-salah kan? Hah? setelah ngumpul buktinya itu pada cukup 1 hari. Iya. Hasil dari yang kita hitung Ada, tadi. harus secepatnya berarti. Ini SKP target. Jadi lampiran pertama itu SKP target ini. Nah, oh ini yang sudah dibuat pakai Excel itu kan? Ini punya Bu Rektor, karena punya Bu Rektor jadi tampilan seperti ini. Jadi cetak ini dari menu masing-masing sebenarnya. Dari aplikasi. Iya, sudah jadi ya. Jadi langsung jadi. Ya, kemarin itu. Ini di Excel Pak. Jadi cukup. Biasanya di Excel kan ini? Ya. Ini langsung diisi di aplikasi. Di akhir tinggal dicetak setelah selesai mendapatkan predikat kinerja tadi. Tanda tangan? Oh. Ini lampiran pertama. Untuk lampiran kedua tadi dari kamu tadi. Iya. Yang tadi. Nah, udah sampai selesai nih Pak Bu. Jadi perlu dibuat ini penjadwalan kalau menurut kami. Karena ini kan tanggal 15 lagi. Harus bareng-bareng ini kayaknya. Tinggal 10 hari lagi. Berarti semua itu tanggal 15 itu. Tanggal 15 Iya. jadi saran kami bagusnya ini dikerjakan bareng-bareng. Jadi Bareng-bareng. Hari apa lah kita di kasih penilaian. malam-malam di sini. Tidur sini kita. Kalau kami boleh kasih saran Pak Bu ya. Jadi kan ini kan hari Jumat tanggal 5 ini. Jadi mulai hari ini sampai dengan Minggu misalkan itu sudah selesai mengisi RHK dan mengajukan misalkan. Jadi mulai Senin itu kan tinggal disetujui aja tuh oleh Bodekan. Jadi hari Senin sudah mulai mengisi bukti dukung. Senin sampai Selasa mengisi bukti dukung, Rabu sampai Jumat pemberian nilai oleh Dekan dan Kabak. Nah, jadi dibuat penjadwalan harus, karena kalau sampai terlewat tanggal 15 tidak ada perpanjangan lagi. Wassalam. Dampaknya apa Pak? Kalau Nah, revisi? biasanya kami itu menyebutkan konsekuensinya di awal, ini di akhir. Jadi konsekuensi kalau tidak ngisi ini kan SKP? sarannya pangkat kan 2 tahun SKP. Nah, 3 tahun berarti. Jadi kalau mau naik pangkat tahun 2024 SKP 22 23. Mau naik pangkat di 2025 berarti 23 dan 24. Jadi kalau 23 nggak diisi, otomatis kan nggak ada SKP kita. Nggak bisa ngisi manual lagi, berarti kan nggak bisa naik pangkat sampai 2025. 2026 baru bisa naik pangkat lagi. Jadi harus selesai sampai dengan 15 Januari untuk bisa naik Wassalam itu di 2024 dan 2025. Setahun wassalam. Tuh. Nggak bisa dibuat manual-manualan, bisa. Nggak bisa ya. Harus dari aplikasi. Untuk server itu. Nah ini kami sarankan untuk ngisi ini jangan pagi, di atas jam 2 siang kalau mau. Nah, malam be. Malamnya kadang gangguan Pak, karena sudah di rumah kan banyak PNS itu ngerjain di rumah jadi malam lemot juga nih. Hanya gangguan sinyal. Iya, tapi bisa juga Pak. Gangguan sinyal. Di rumah gangguan sinyal. Padahal sinyalnya kencang nih.